siang Pak Rikar, bagaimana kabarnya? Oke, selamat siang juga Ibu. Puji Tuhan, kabar saya baik hari ini. Bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Baik, puji Tuhan, sehat juga Pak. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Oh, amin Ibu, amin. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Oh, tidak masalah Bu. Ya, kebetulan saya sekarang punya waktu luang kok. Silakan, mungkin ada yang ingin Ibu bicarakan. Oke, baik, terima kasih Pak Rikar. Sebenarnya saya ingin ngobrol. Saya mau curhat sama Bapak berkaitan dengan proses pembelajaran saya, Pak. Apakah Bapak berkenan untuk mendengarnya? Oke, silakan ya Bu. Saya siap untuk mendengarkannya. Silakan. Begini Pak, saya itu sebenarnya bingung dengan beberapa anak didik saya karena tidak konsen atau fokus pada saat pembelajaran. Oh, berarti tidak konsen saat mengikuti pembelajaran ya Bu. Oke, baik Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan secara rinci apa yang Ibu alami dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, begini Pak. Saya itu memiliki masalah dalam proses pembelajaran yang mana ada 2 orang peserta didik saya, mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran, bahkan mereka itu suka mengganggu teman di sampingnya, dan ini sangat mengganggu sekali bagi saya Pak. Jadinya suasana kelas juga tidak kondusif ketika temannya melaporkan bahwa kedua murid tersebut mengganggu teman di sampingnya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana ya menurut Bapak? Oh ya, berarti hari ini kita melakukan berdiskusi terkait dengan siswa yang memiliki masalah dalam proses pembelajaran ya Bu. Ya. Iya, betul Pak. Jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Ibu hadapi, yaitu berapa tadi Bu? 2 orang murid ya Bu? Iya 2 orang Pak, ada 2 orang. Oke, 2 orang murid yang tidak fokus atau konsen saat pembelajaran berlangsung, yaitu pembelajaran yang Ibu bawakan. Oke. Iya. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam proses pembelajaran Ibu, betul kan begitu ya Bu? Iya betul sekali Pak, betul. Karena kalau menurut saya ya Pak, penting sekali dalam pembelajaran itu siswa itu harus hadir penuh agar apa yang disampaikan oleh guru itu betul-betul dipahami oleh murid, sehingga di sini murid dituntut untuk fokus dan konsen pada saat pembelajaran berlangsung. Oke, betul sekali Bu. Ya, betul sekali itu. Kita sebagai guru kan menginginkan peserta didik kita yang fokus dan konsen dalam pembelajaran yang kita laksanakan. Ya kan Bu? Iya. Oke. Iya betul. Kira-kira menurut Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, adakah rencana yang akan Ibu lakukan? Baik, terima kasih Pak Rikar. Rencana saya yaitu saya akan melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran saya agar pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi ke depannya dan lebih berpihak pada kebutuhan belajar anak dan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, selain itu saya juga ingin memanggil kedua anak tersebut supaya saya akan menggali alasan dari perbuatan mereka. Oke, kalau itu rencana aksi yang Ibu lakukan berarti itu saya rasa benar sekali itu Bu. Ya Bu. Oke. Iya, Jadi
menurut Ibu uh, untuk mengatasi siswa yang kurang konsen atau kurang fokus dalam pembelajaran itu, yaitu dengan memperbaiki proses pembelajaran Ibu ke depannya. Ya, Iya, betul betul Pak, dan betul. uh, kalau saya tanggap tadi, dan menanyakan alasan di balik perbuatan mereka. Begitu Iya kan ya iya Bu? iya. Iya, Iya. betul betul. Oke, baik. Kira-kira program seperti apa yang bisa Ibu terapkan ke depannya untuk mengatasi hal ini? Oke, baik Pak. Jadi kalau menurut saya, program yang bisa saya terapkan itu, yaitu, dalam proses pembelajaran saya akan menggunakan metode dan media yang bervariatif. Mungkin karena metode dan medianya yang, kurang bervariatif sehingga, kedua anak tersebut kurang fokus dan kurang konsen dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan menanyakan umpan balik dari setiap siswa terkait dengan pembelajaran yang saya laksanakan, dan saya tetap melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Oke, baik. Berarti kedepannya Ibu akan menggunakan metode dan media yang bervariatif ya dalam pembelajaran. Iya iya. Iya Dan Pak, iya jangan iya. lupa Ibu, selalu melakukan umpan balik dan refleksi, ya kan Bu? Oke. Iya, siap Pak, benar sekali Pak. Oke, oke, baik Ibu Tuti. Setelah Ibu menggunakan metode dan media yang bervariatif nanti, bagaimana kalau kedua murid tersebut tetap melakukan hal yang sama? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ibu ke depannya? Oke, baik, terima kasih Kak. Terima kasih Pak, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin hal yang akan saya lakukan yaitu saya akan memanggil kedua orang tuanya untuk mendiskusikan terkait dengan kelakuan anak tersebut di sekolah. Kemudian saya nanti akan menggali informasi tentang bagaimana anak tersebut ketika mereka di rumah. Mungkin seperti itu nanti yang akan saya lakukan Pak. Oke Bu, kalau misalnya itu yang Ibu rencanakan ke depannya, ya saya sangat mengapresiasi sekali ya, terkait niat dan inisiatif Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran Ibu nantinya ya. Iya. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan untuk berjalannya kegiatan yang akan Ibu rencanakan itu? Oke, baik, terima kasih Pak. Di sini yang saya butuhkan itu, yang pertama pastilah dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat dan juga dari orang tua murid. Karena dengan kita berkolaborasi, pasti permasalahan seperti ini akan dapat diatasi dan berjalan dengan baik dan akan membuahkan hasil. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu Titi. Ya, kita seperti yang Ibu sampaikan itu ya, kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan hal ini. Karena kalau kita berkolaborasi, ya niscaya segala hal yang berat ya, akan terasa ringan. Betul kan ya Bu? Oke, iya sepakat sekali Pak, betul. Oke, baik ya. Oke, baik Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan oleh Ibu nantinya ya bisa diterapkan ya Bu. Oke. Iya. Oke, baik. Oke Pak, siap. Ya, saya pengen lagi mendengarkan cerita Ibu nantinya ya kalau ya, sudah melakukan kegiatan atau kegiatan yang akan Ibu aksikan ya. Kira-kira kapan dilaksanakannya Bu? Oke, puji Tuhan Pak, dalam perencanaannya minggu depan saya akan terapkan Pak. Oh, minggu depan ya Bu ya. Oke.
Saya tunggu Iya, hasilnya iya. Bu. Ya, setelah Ibu mencoba seperti yang Ibu jelaskan tadi, ya, yaitu dengan melakukan berbagai metode dan media yang bervariatif, ya, serta juga diskusi dengan orang tua murid, ya. Itu sebuah rencana yang luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak ya atas refleksi ya yang Ibu sampaikan tadi. Ya. Sukses selalu ya Bu. Oke, sama-sama Pak Rikar. Terima kasih juga sudah menemani saya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami. Oke, sama-sama ya Bu. Ya, dengan senang hati ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Rikar. Oke. Selamat Oke. siang. Ya, selamat siang juga Ibu. Baik. Sekarang kita lanjut saja Pak. Ganti. Oke. Sekarang saya bergantian ya Bu ya. Sebagai Saya sebagai Oke. Saya sebagai Coach. ya. Coach. Oke. Coach ya. Oke. Selamat Langsung ya, Bu, sore ya? Pak Rikar. Oke, siap. Selamat sore Pak Rikar. Selamat sore Ibu Tuti. Apa kabar hari ini Pak? Oke, kabar saya hari ini Bu baik, ya. Sangat baik sekali. Ya. Kalau Ibu kabarnya hari ini bagaimana? Puji Tuhan Pak, kabar saya juga baik sekali Pak. Oke Bu. Jadi begini Bu, saya kesini ingin menyampaikan sesuatu. Tetapi sebelumnya Ibu, saya mohon izin untuk bertanya. Boleh kan Bu? Siap. Silakan Pak, silakan. Ya. Oke. Apakah hari ini atau saat ini Ibu Ibu punya waktu luang atau tidak? Oke, baik. Oh iya Pak, mungkin kita mencari tempat yang aman dulu untuk berbicara. Mungkin kita cari ruangan untuk berbicara karena mungkin ya nanti yang Bapak bicarakan itu bersifat privasi. Oh, oke Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Bukan bersifat privasi Bu ya. Kita duduk dan ngobrol di ruang tunggu saja ya Bu. Ya. Oke, mari silakan Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Siap. Pak Rikar, mungkin Bapak mengajak saya berdiskusi ini mungkin ada tujuan yang ingin disampaikan ke saya Pak. Oke Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya, karena sudah meluangkan waktu untuk bertemu hari ini Bu. Ya. Saya hari ini ingin membahas sedikit tentang masalah ketertarikan siswa yang kurang antusias dalam melakukan dan mengikuti pembelajaran praktik ya, pada pembelajaran mata pelajaran PJOK yang saya bawakan saat ini. Ya. Yang saya perhatikan saat ini ada beberapa siswi di kelas saya terlihat kurang antusias ya, saat pelajaran olahraga, khususnya pelajaran olahraga berkaitan dengan mata pelajaran subpokok materi tentang sepak bola. Ya. Saya ingin saat ini kita bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini. Mungkin saya dan Ibu saat ini bisa mencari solusi bersama ya, untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan antusiasme mereka Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rikar. Saya juga memperhatikan hal itu. Kebetulan kemarin saat Bapak mengajar di kelas 11A dengan model kegiatan pembelajaran praktik sepak bola,
saya perhatikan sebagian siswi kurang semangat mengikuti pelajaran Bapak. Nah, kalau siswanya antusias sekali, saya juga ingin sekali siswinya juga lebih aktif dan menikmati pada pelajaran sepak bola tersebut. Nah, saya berharap melalui diskusi ini juga kita bisa menemukan cara yang tepat untuk meningkatkan antusiasme mereka. Oke Bu, ya makanya Ibu saat ini saya ingin berdiskusi dengan Ibu terkait masalah siswi tersebut Ibu. Oke, baik. Kira-kira menurut Bapak, apa yang menjadi kemungkinan penyebab siswi-siswi tersebut kurang antusias? Ataukah ada hal-hal spesifik yang Bapak amati pada siswi-siswi tersebut saat proses pembelajaran sebelumnya? Oke Bu, saya rasa ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya Bu. Ya, pertama asumsi saya ya beberapa siswi merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka dalam bermain sepak bola. Itu asumsi pertama Ibu. Yang kedua, mereka takut melakukan sebuah kesalahan atau takut melakukan kesalahan, dan karena kesalahan tersebut mereka menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Kemungkinan berikut juga menurut saya ya, mungkin saja materi yang saya sampaikan itu kurang menarik atau terlalu sulit bagi mereka ya Bu. Ya. Terus kemungkinan berikutnya menurut saya juga bisa jadi ada masalah pribadi yang mereka hadapi sehingga mempengaruhi konsentrasi mereka saat belajar, atau mungkin mereka tidak suka olahraga sama sekali ya Bu. Oke, baik Pak, terima kasih atas pemaparan masalahnya. Masa mereka tidak suka olahraga Pak? Selain itu, apakah Bapak pernah mencoba bertanya langsung kepada siswi-siswi tersebut mengenai perasaan mereka Pak? Soal bertanya secara langsung Ibu, belum pernah secara khusus Ibu. Ya, tapi saya akan mencoba untuk melakukan itu di waktu lain, misalnya di waktu istirahat atau di waktu senggang. Oke, baik. Berdasarkan identifikasi masalah yang Bapak temui, kira-kira adakah usaha Bapak untuk mengatasi hal tersebut ke depannya? Begini Bu, saya punya rencana ke depannya Ibu ya, terkait masalah tersebut. Ya, mungkin rencana yang saya buat nanti kurang efektif, tetapi akan saya mencoba ke depannya. Ya, rencana yang saya buat diantaranya menguji pemahaman siswa, yaitu sebelum memulai materi yang baru, saya akan melakukan tes kecil untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa ya, terhadap materi-materi olahraga sebelumnya terkait dengan materi bola besar. Ya. Terus rencana berikut, saya akan membuat kelompok kecil. Ya. Dengan cara ya saya akan membagi siswa menjadi kelompok kecil yang heterogen yang senang olahraga sepak bola dan yang tidak, ya, agar siswa yang lebih mahir dapat membantu teman-temannya yang masih kesulitan dalam hal olahraga sepak bola tersebut. Ya. Terus yang saya rencanakan juga itu membuat atau mendesain model pembelajaran yang bervariasi, ya, dengan mengadakan variasi latihan yang lebih menarik dan menyenangkan, ya,
seperti permainan mini atau kompetisi kecil saat pembelajaran berlangsung. Itu rencananya, Ibu. Oke, rencana yang sangat luar biasa ya Pak ya. Bolehkah saya menambahkan sedikit solusi terkait dengan rencana Bapak untuk mengatasi masalah tersebut? Apakah boleh Pak? Oh ya, silakan Ibu. Ya, dengan senang hati ya saya mendengarkan. Ya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan yaitu mungkin Bapak harus memberikan umpan balik yang positif, yang mana setiap kemajuan yang dicapai siswa itu sekecil apapun itu perlu diberi apresiasi Pak, agar tumbuh motivasi dalam diri siswa-siswi itu sendiri. Kemudian Bapak juga harus melakukan wawancara individu ya Pak ya. Mungkin bisa melakukan wawancara individu dengan beberapa siswi yang terlihat kurang antusias untuk mengetahui lebih dalam mengenai perasaan dan kesulitan mereka. Kemudian yang ketiga, mungkin Bapak bisa mengadakan kegiatan non formal. Contohnya Bapak bisa mengadakan kegiatan non formal itu seperti menonton pertandingan sepak bola atau berdiskusi mengenai pemain sepak bola idola mereka. Ya, seperti itu tambahan dari saya, Pak. Oh, oke Bu ya. Itu ide-ide yang sangat bagus sekali Bu. Ya, terima kasih sudah memberikan motivasi kepada saya. Ya, saya nanti akan mencoba terapkan semua ini. Ya, dari situ saya juga akan mencoba untuk lebih sabar dan memberikan semangat kepada siswa dan siswi saya, dan harapannya ya, kita lebih khusus saya mungkin dengan Ibu nanti akan bersama-sama memantau perkembangan siswa ya setelah menerapkan rencana aksi ini. Jika ada kendala atau perlu penyesuaiannya nanti Bu, ya, kita bisa kembali berdiskusi seperti ini ya Bu. Oke, siap Pak, siap. Tentu saja saya dengan senang hati akan membantu sebisa saya untuk berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas waktu yang disediakannya tadi Bu. Ya. Oke, baik Ibu. Di akhir ya mungkin yang saya lakukan pada siang menjelang sore hari ini Bu, ya mengganggu waktu Ibu untuk bersantai. Ya, dan mungkin kata-kata yang saya ucapkan tadi menyinggung perasaan Ibu. Ya, dari hati yang paling dalam ya saya memohon maaf ya Bu. Tidak apa-apa Pak Rikar, itulah indahnya berkolaborasi, berbagi itu sangat penting. Memang seperti ini adanya. Apa yang sudah didiskusikan terkait dengan permasalahan Pak Rikar, saya dengan senang hati membantu sebisa saya. Baik, selamat sore Pak Rikar. Oke ya Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore, sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Oke, sampai jumpa ya Pak. Oke.